Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang dilematika full adoption pada aktualisasi sektor publik. Akuntansi berbasis akrual. Menurut Simanjuntak tahun 2010 menjelaskan bahwa akuntansi berbasis akrual merupakan suatu basis akuntansi yang terkait dengan pengakuan, pencatatan, dan penyajian transaksi ekonomi dan peristiwa lain dalam laporan keuangan pada saat terjadinya transaksi tersebut tanpa memperhatikan waktu kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Menurut Mahmudi tahun 2011, dalam pengaplikasiannya, akuntansi berbasis akrual memiliki tujuan dalam penentuan biaya pelayanan dan penentuan harga atau tarif pelayanan. Menurut Ritonga, akuntansi berbasis akrual memiliki konsep sebagai berikut. Yang pertama, pengakuan pendapatan, dan yang kedua, pengakuan biaya. Mardiasmo 2009 menyatakan bahwa akuntansi berbasis akrual dianggap lebih baik daripada akuntansi berbasis kas, karena dianggap laporan keuangan yang disajikan lebih dapat dipercaya, lebih akurat, lebih komprehensif, dan lebih relevan untuk digunakan dalam pengambilan keputusan dari segi ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Pencatatan dilakukan sesuai saat terjadinya arus sumber daya sehingga informasi dapat disajikan secara tepat dan komprehensif. Penerapan akuntansi berbasis akrual terus memiliki perbedaan dengan akuntansi berbasis kas, yakni 1. Bagi kas, penerimaan kas, pengeluaran kas sama dengan perubahan kas. 2. Berbasis akrual, pendapatan, biaya dikurangi biaya sama dengan rugi atau laba. 3. Pendapatan sama dengan penerimaan kas setelah satu periode akuntansi dikurangi saldo awal piutang plus saldo akhir piutang. 4. Biaya sama dengan kas yang dibayar setelah satu periode akuntansi dikurangi saldo awal utang ditambah saldo akhir utang. Penerapan adopsi akuntansi akrual secara penuh atau full adoption. Standar akuntansi yang disusun dari PSAP Cash Toward Accrual menjadi di PSAP berbasis akrual dengan referensi IPSAS memiliki pertimbangan sebagai berikut. A. Acuan referensi bertaraf internasional untuk menyusun SAP berbasis kas menuju akrual meliputi IPSAS, Government Standard Board atau GASB, dan Government Finance Statistics atau GFS, sehingga diharapkan SAP berbasis kas menuju akrual yang akan disesuaikan menjadi akrual sudah dapat diterima umum. B. Penerapan SAP berbasis akrual perlu dipahami lebih jauh untuk resistensi dari para pengguna SAP terhadap perubahan basis akuntansi. C. Penyusunan SAP berbasis akrual relatif dianggap lebih mudah karena ada beberapa bagian dari PSAP berbasis kas menuju akrual telah berbasis akrual sehingga hanya sedikit yang memerlukan penyesuaian. D. Penerapan SAP berbasis akrual yang disusun sesuai pola SAP berbasis kas menuju akrual dianggap lebih mudah bagi para pengguna standar karena sudah disosialisasikan dan para pengguna telah memiliki pemahaman dan pengalaman terhadap SAP berbasis kas menuju akrual. Dilematika akrualisasi sektor publik. Simanjuntak 2010 menyebutkan kendala yang menambah dilema penerapan akrualisasi sektor publik, yaitu yang pertama, sistem akuntansi dan IT-based system. Kedua, komitmen dari pimpinan. Ketiga, tersedianya SDM yang kompeten. Dan keempat, resistensi terhadap perubahan. Kelemahan basis akrual dan basis kas. Kelebihan dari standar akuntansi berbasis akrual yaitu yang pertama, metode basis akrual digunakan untuk pengukuran aset, kewajiban, dan ekuitas dana. Untuk yang kedua, beban diakui saat terjadi transaksi, sehingga informasi yang diberikan lebih andal dan terpercaya. Dan yang terakhir, pendapatan diakui saat terjadi transaksi, sehingga informasi yang diberikan lebih andal dan terpercaya walaupun kas belum diterima. Selanjutnya, kelebihan standar akuntansi berbasis kas. Yang pertama yaitu metode basis kas digunakan untuk
pencatatan pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Yang kedua, beban atau biaya belum diakui sampai adanya pembayaran secara kas walaupun beban telah terjadi, sehingga tidak menyebabkan pengurangan dalam penghitungan pendapatan. Dan yang terakhir, pendapatan diakui pada saat diterimanya kas, sehingga benar-benar mencerminkan posisi yang sebenarnya. Kelemahan standar akuntansi berbasis akrual dan juga standar akuntansi berbasis kas. Standar akuntansi berbasis akrual dan juga standar akuntansi berbasis kas itu mempunyai kelemahan masing-masing. Jika standar akuntansi berbasis akrual mempunyai kelemahan diantaranya yang pertama yaitu metode basis akrual digunakan untuk pencatatan. 2. Biaya yang belum dibayarkan secara kas akan dicatat efektif sebagai biaya sehingga dapat mengurangi pendapatan perusahaan. Yang ketiga, yaitu adanya risiko pendapatan yang tidak tertagih sehingga dapat membuat mengurangi pendapatan perusahaan. Jika standar akuntansi berbasis kas yaitu mempunyai kelemahan diantaranya yang pertama yaitu metode kas basis tidak mencerminkan besarnya kas yang tersedia. Yang kedua, akan dapat menurunkan perhitungan pendapatan bank karena adanya pengakuan pendapatan sampai diterimanya uang kas. Yang ketiga, adanya penghapusan piutang secara langsung dan tidak mengenal adanya estimasi piutang tak tertagih. Demikian presentasi dari kelompok 5. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.